Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didan Budiman. Saya adalah guru PAI di SDN Cipinang Muara 01 Jakarta. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan BIS 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 42500111065. Hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 5 pada materi zakat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, terima kasih anak-anakku yang soleh dan soleha. Kita lihat nih, ya lantainya. Alhamdulillah sudah bersih ya. Yang piket hari ini siapa? Angkat tangannya. Oke, hari ini kalian piket ya? Piket. Alhamdulillah kalau sudah piket, ya udah kelihatan dari lantainya sudah bersih, ya. Meja dan kursinya sudah tertata rapi. Sekarang kalian tinggal lihat, tinggal cek di kolong meja kalian apakah sudah bersih atau belum. Sudah bersih, alhamdulillah ya. Kalau masih ada sampah silakan nanti kalian buang ya. Belajar hidup bersih. Karena bersih adalah sebagian daripada iman. Ya. Baik. Baik, untuk selanjutnya Bapak minta kalian berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya dalam kegiatan belajar mengajar kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Ya. Sekarang sebelumnya Bapak absen dulu ya. Abdurrahman Auf, Afan, Nova Maliki, Aldrian, Alif, Alia, Anissa, Aulia, Aski. Baik, berarti hari ini yang nggak masuk hanya satu orang, yaitu Junior, ya. Baik, anak-anak semuanya. Selanjutnya kita bersama-sama, ya, nyanyikan lagu wajib nasional. Untuk itu Bapak mohon kalian untuk berdiri semuanya. Ya, silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, Bandung pada
Ya, semua duduk. Ya, setelah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, kita ice breaking dulu sebentar, ya. Siap semuanya? Yo, tepuk semangat. Sekali lagi. Oke, baik. Boleh duduk kembali semuanya. Silakan duduk kembali. Biasanya kita selalu melakukan pembiasaan. Pembiasaan yang biasa kita lakukan adalah tadarus Al-Quran. Bapak minta silahkan kalian bacakan Quran surat Al-Ma'un bersama-sama, dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik. Yang barusan kita bacakan surat apa? Surat Al-Ma'un. Surat ini pernah kita bahas pada pembahasan yang ke-1 kemarin, ya. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita membahas tentang apa nih? Asmaul Husna. Ada yang masih ingat gak pengertian Asmaul Husna itu apa? Boleh acungkan tangannya? Yuk. Alia, boleh Alia. Asmaul Husna itu artinya apa? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang indah dan baik. Tepuk tangan dulu dong untuk Alia. Tetap ingat ya. Jumlahnya ada berapa Asmaul Husna? 99. Oke, berarti alhamdulillah kalian masih ingat pelajaran yang telah lalu. Ya. Nah, sekarang Bapak ingin tanya sama kalian, ya. Apabila kalian memasuki bulan suci Ramadan, ya, yang biasa kalian lakukan apa saja di bulan suci Ramadan? Apa saja? Membayar zakat fitrah, apalagi? Terus? Ngabuburit, ya apalagi? Sahur, berbuka bersama keluarga. Nah, yang barusan kalian lakukan adalah hal-hal yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ya, di sini ada hal yang wajib, ada hal yang sunnah dilakukan di bulan Ramadan. Tadi ada yang menjawab hal yang wajib kita lakukan di bulan Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Ya, harus lengkap zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu wajib bagi setiap umat muslim, ya, dari anak-anak sampai orang tua semuanya wajib, ya. Nah, begitu juga untuk materi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang hidup lapang dengan berbagi, yaitu salah satunya adalah zakat. Kita lihat di sini di tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Nah, di sini kita dituntut untuk tahu pengertian dari zakat fitrah dan juga zakat mal yang nanti akan Bapak jelaskan satu persatu. Ya.
Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, ada peserta didik mampu menjelaskan tata cara menunaikan zakat fitrah dan zakat mal. Caranya gimana membayar zakat mal? Caranya gimana membayar zakat fitrah? Nanti akan dibahas satu persatu juga sama Pak, ya. Lalu yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan ketentuan penerima zakat. Di sini ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa golongan? Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nanti kita bahas juga, ya. Lalu yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir adalah peserta didik mampu mengetahui hikmah zakat fitrah dan zakat mal. Hikmah kita membayar zakat fitrah itu apa saja? Nanti kita bahas satu persatu. Baik, kalau sudah siap, yuk kita masuk kepada pembahasan. Yuk kita lihat pengertian zakat. Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Jadi kalau kita membayar zakat itu akan menumbuhkan rasa dermawan kita kepada orang lain agar kita mau berbagi, ya. Lalu zakat artinya suci karena zakat mensucikan diri kita. Karena zakat fitrah itu adalah mensucikan jiwa dan diri kita, ya. Yang terakhir adalah berkah, membawa keberkahan untuk kita bagi yang berzakat, ya. Lalu selanjutnya pengertian zakat. Zakat terbagi ke dalam 2 macam. Di sini ada yang namanya zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal, ya. Yang akan kita kupas tuntas, ya, itu adalah zakat fitrah. Kalau untuk zakat mal, kalian cukup tahu pengertiannya saja, ya, dan tata caranya, ya. Selebihnya kita bahas tentang bab zakat fitrah. Karena kalau zakat fitrah kalian sudah wajib, ya. Kalau zakat mal kalian belum wajib, ya, gitu. Yuk, sekarang kita jelaskan satu persatu. Zakat fitrah menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, ya. Nah, jadi zakat fitrah itu kita mengeluarkan bahan makanan pokok pada saat bulan suci Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Bahan makanan pokok kita apa yang bisa kita konsumsi? Yang biasa kita konsumsi adalah beras. Berarti kita nanti zakat fitrahnya memakai beras membayarnya, ya. Pak, ada juga yang membayar dengan uang, boleh nggak? Boleh, ya. Dengan catatan sesuai ketentuan. Biasanya kalau pemerintah suka mengeluarkan, tiap daerah biasanya beda. Di Bekasi sekian, ya, di Jakarta Timur sekian, biasanya ada bedanya. Tapi bedanya hanya sedikit biasanya, ya, gitu. Terus pengertian yang kedua adalah pengertian zakat mal. Zakat mal artinya adalah zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam, ya. Apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya, ya. Nanti ada tata caranya, ada macam-macam perniagaannya, ya, yang harus dizakati, ya. Terus selanjutnya, ya, yuk kita lihat dulu video, ya. Sebelum ke tata cara, kita lihat dulu videonya. Zakat fitrah. Keutamaan zakat fitrah sendiri adalah untuk membantu membersihkan harta, juga membersihkan diri dari dosa-dosa. Hasan Abu Daud pernah meriwayatkan bahwa zakat fitrah bisa jadi pembersih untuk semua muslim yang menjalankan puasa, sekaligus menyucikan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan juga tidak banyak. Jadi, siapa di antara kalian yang tahu berapa jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan? 2,5 kilogram beras, Pak.
benar dibagi 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras. Tidak boleh kurang dan jumlah tersebut kualitas berasnya juga tidak boleh sembarangan ya. Minimal berasnya sama seperti yang kita makan setiap hari. Baik, dari video barusan apa yang bisa kalian petik? Yuk. Tata cara dimulai dari kita menyiapkan bahan makanan pokok sampai kita membayar zakat fitrah kepada pengumpul zakat. Ya. Kita lihat juga di sini ada tata cara menunaikan zakat fitrah. Tata cara yang pertama, zakat fitrah berupa bahan makanan pokok dengan besarannya berapa? 2,5 kilogram Atau 3,5 liter. ya, jadi kita harus membayar zakat fitrah itu tidak boleh kurang dari 2,5 kilogram atau tidak boleh kurang dari 3,5 liter. Ya. Kalau kurang tidak sah nanti zakatnya. Malah bagusnya dilebihkan. Lebihin aja nggak apa-apa sedikit. Hitung-hitung lebihnya sedekah kita untuk fakir miskin karena nanti akan dibagikan kepada fakir miskin. Gitu ya. Terus tata cara menunaikan zakat fitrah yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu juga ditentukan. Ya. Kapan sih Pak waktu kita membayar zakat fitrah? Yaitu dimulai dari 1 Ramadan atau awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu 8 golongan penerima zakat. Siapa saja? Nanti kita buka sama-sama. Ya. Nah, di sini ada jenis-jenis yang termasuk harta zakat mal. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil penangkapan ikan, peternakan, emas dan perak. Jadi nanti hasil peternakan ya dikumpulkan, apabila hasilnya ya sama dengan harga emas 85 gram dalam 1 tahunnya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ketentuan harta yang wajib dizakatkan diantaranya cara memperoleh dengan halal dan baik ya. Jadi cara memperolehnya harus dari hal yang baik ya. Lalu yang kedua, hartanya berkembang ya, memberi keuntungan bagi pemilik. Yang ketiga, harta milik sendiri. Yang keempat, telah mencapai 1 tahun dan mencapai nisabnya ya. Jadi kalau sudah 1 tahun mencapai nisabnya setara 85 gram emas ya. Nah, jika sudah memenuhi syarat maka wajib membayar zakat mal sebanyak 2,5% dari pendapatan yang kita dapatkan selama 1 tahun ya. Itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin ditanyakan. Oh, ini dulu boleh, siapa? Saya gajinya 5 juta sebulan. Oke. Apa wajib Kalau ada orang tuanya yang gajinya semuanya 5 bulan 5 juta sebulan, apakah wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Kita lihat aja dulu ya nisabnya. Nisabnya itu, nih Bapak tutup dulu sebentar ya. Nisabnya itu kita umpamakan ya, nisab dalam 1 tahun itu harus setara dengan 85 gram emas. Contoh 1 gramnya itu 1 juta. Ini contoh ya. Kalau sekarang kayaknya lebih dari 1 juta. Berarti 1 juta dikali 85 sama dengan 85 juta. Nah, kalau sudah ya memenuhi syarat ini, minimal wajib mengeluarkan zakat harta sebanyak 2,5%. Kalau tadi orang tuanya siapa ini? Anissa, gajinya cuma 5 juta. 5 juta dikali setahun berapa bulan? 12 Setahun dikali 12. 5 juta kali 12 berapa?
60 juta. Berarti 60 juta ini di bawah 85 juta atau di atas 85 juta? Di bawah. Di bawah. Berarti kalau belum sampai ke 85 juta ini berarti tidak wajib membayar zakat harta. Ya, yang wajib itu apabila penghasilan setahunnya minimal segini, ya, bagusnya lebih dari ini, itu wajib mengeluarkan zakat harta. Semuanya setahunnya penghasilannya 90 juta, 100 juta, itu wajib mengeluarkan zakat harta atau zakat mal. Berapa Pak besarannya? Nanti coba kita hitung. Satu aja ya. Contoh, kalau penghasilan seseorang nih 9 juta lah ya. 9 juta ya dalam 1 tahun, dalam 1 bulan. Dikali 12 berarti berapa? 9 kali 12, 9 kali 10, 90 ditambah 18 berarti 108 juta. 108 juta sudah memenuhi syarat belum untuk membayar zakat mal? Sudah. Ya, berarti ini wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Zakatnya adalah sebanyak 2,5%. 2,5% itu adalah 2,5/100. Cara menghitungnya begini, ya. Nanti akan Bapak kasih LKPD kalian untuk menghitung ini. Caranya begini aja dulu, ya. Ini dicoret nolnya 2, ini 2. Ini tinggal kalian kalikan. Zakatnya sebesar 2.700.000 dalam setahunnya. Ya, dari penghasilan sebanyak 108 juta. Cara menghitungnya seperti itu nanti, ya. Dikeluarkannya sebanyak 2,5%. Kita lihat di sini ketentuan penerima zakat. Di sini ada berapa golongan? Ada 8. Yang pertama adalah fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amin. Yang keempat mualaf. Yang kelima rika. Yang keenam gharib. Yang ketujuh sabilillah. Yang terakhir ibnu sabil. Ya. Untuk materi sudah selesai. Sekarang yuk, udah dibagi kelompok ini ya. Duduknya alhamdulillah sudah berkelompok. Ya, sekarang kalian akan Bapak kasih LKPD yang harus kalian jawab. Ya, ini kelompok berapa? 1. Kelompok 2, kelompok ini kelompok 3 ya? Kelompok 3, kelompok 4. Silahkan kalian jawab soal-soalnya. Nanti kalian presentasikan ke depan per kelompok. Berapa? Ini, nah kamu pilih aja. Nah, ini. Tinggal kalian tulis ya di buku tulis kalian. Perwakilan boleh 1 orang aja. Yuk yang lain, kelompok lain ada yang bertanyakan. Kelompok 3, 4, dan 5. Bareng-bareng aja. Waktunya hanya 5 menit ya, makanya ya jangan banyak ngobrol, langsung dikerjakan. Udah ya? Udah semuanya? Yo, kalau sudah, yo, Bapak minta untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Yo, hasil kerja kelompoknya presentasikan ke depan. Oh, nanti ada tulis ya. Yo.
Yang lain perhatikan kelompok 1 yang akan presentasi ke depan. Yuk, semuanya boleh perhatikan ke depan, ya. Nanti kalau ada kesalahan boleh kita koreksi bareng-bareng ya. Silakan kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan menjawab soal dan menjelaskan jawaban. Boleh silakan. Jawab dari soalnya dulu. Soal nomor 1 apa dulu? Boleh perkenal dulu silakan. Saya Ahmad Beka Maiki sebagai anggota kelompok 1. Oke. Ya, pertanyaannya apa untuk kelompok 1? Tata cara menunaikan zakat fitrah apa saja? Yaitu dapat caranya adalah sikur, dapat fitrah, berupa bahan makanan dan bahan makanan pokok. 2 yaitu waktu mengeluarkan zakat fitrah. 3 orang yang berhak menerima zakat fitrah. Oke. Hitung saja di depan. Yo, hitungannya ditulis ya. Untuk nomor 2 hitungannya ditulis. Ini tentang bab zakat fitrah ya. Yo, boleh siapa aja yang menulis di depan? Coba dilihat Bapak pertanyaannya. Sama-sama dikeluar dulu. Oke, Pak Iwan mempunyai istri dan 3 orang anak. Pak Iwan juga masih memiliki ibu. Pada suatu hari Pak Iwan hendak membayar zakat fitrah. Berapa kilogramkah yang harus Pak Iwan keluarkan untuk membayar zakat fitrah beserta keluarganya? Yo, agak gede tulisannya. Pak Iwan ditambah istri ditambah 3 orang anak ditambah ibu. Berarti jumlah jiwanya ada berapa itu? Baliknya ada berapa? Ada 6 orang. Sementara per jiwanya harus mengeluarkan berapa kilogram? Oh, berarti 2 dikali 2 6 dikali 2,5 kilogram. Coba lihat hasilnya berapa? Oke. Awas, jangan dihalangin. Yuk, lihat teman-temannya. Bener gak? Benar. 6 jiwa dikali 2,5 kilogram, totalnya jadi 15 kilogram. Betul apa salah? Benar. Betul. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Ya, jawabannya juga benar. Ya, berarti Pak Iwan harus membayar sebanyak 15 kilogram untuk membayar zakat fitrah. Ya, silakan boleh ditutup dulu kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh mulai. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan jawaban yang seputar baris sebutkan mata
yang termasuk zakat mal. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan atau perniagaan hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang pembuat emas dan perak. Penghasilan juga harus dizakati yang dikenal dengan zakat profesi. Oke, baik. Terus selanjutnya Ya, imam mempunyai penghasilan 10 juta. sambil ditulis saja, ya sambil ditulis jawabannya. Nomor 4 Pak Imam mempunyai penghasilan 10 juta setiap bulannya. Sementara setiap tahunnya Pak Imam harus mengeluarkan zakat penghasilan. Nah ini berarti soal zakat penghasilan ya. Boleh dihapus dulu ini, boleh dihapus dulu. Biar nggak di ujung, dia boleh dihapus dulu. Hapus aja semuanya, boleh silakan dihapus dulu. Ini hapus A, semuanya ya. Boleh, kita lihat. Ya, boleh, silakan. Buru banget. Di tengah aja, di tengah. Tengah masih kosong. Ya, tengah masih kosong. Oh. 10 juta dalam sebulan berarti kalau setahun dikali oke dikeluarkan jadi oke. Nah berarti jumlah barusan itu dikalikan 2,5% atau 2,5/100. Dan kelompok lain yang ingin ikut menjumlahkan, menghitung, silakan boleh. Berarti 24, oke. Jadi zakat berapa? Langsung saja jawabannya. Oke, baik. Kelihatan, jangan dialangin. Apabila seseorang berpenghasilan 10 juta per bulan, ya, berarti harus mengeluarkan zakatnya dalam satu tahun itu adalah 3 juta. Benar apa salah? Benar. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, silakan boleh tutup kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Suaranya sangat menggelegar sekali. Oke, yang terakhir kita langsung kepada kesimpulan belajar hari ini, ya. Bapak pengen tanya, kesimpulan belajar ini apa saja? Yang pertama, zakat fitrah itu artinya apa? Mengeluarkan bahan pokok berupa sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Dikeluarkannya kapan? Oke, dari awal puasa sampai menjelang Idul Fitri. Zakat mal artinya apa? Zakat mal artinya zakat harta.
Zakat harta. Berapa yang harus dikeluarkan zakat harta? 2,5%. Oke, nggak usah ragu-ragu. 2,5% atau 2,5%. Ya, baik. Untuk selanjutnya, nah, nih, apa saja yang kalian pelajari pada hari ini? Tentang apa saja yang kalian pelajari hari ini? Yang pertama zakat fitrah, yang kedua pengertian zakat mal, yang ketiga tata cara menunaikan zakat fitrah, yang keempat waktu menunaikan zakat fitrah, yang kelima hikmah menunaikan zakat fitrah dan zakat mal. Alhamdulillah ya, semua tujuan pembelajaran pada hari ini telah tercapai ya. Mudah-mudahan ya sepulang dari sini kalian bawa oleh-oleh ya, mengetahui pengertian zakat mal dan zakat fitrah. Yang kedua, kalian mengetahui tata cara membayar zakat fitrah, dimulai dari kita membawa beras sampai nanti ke panitia zakat. Jangan lupa kalian baca nih niatnya. Oke, paham ya semuanya ya? Paham, alhamdulillah. Sekarang Bapak ingin tanya nih, bagaimana sih pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Betul? Alhamdulillah, kalau bisa ya, kalau betul alhamdulillah ya. Alhamdulillah sebagian kalian sudah dapat menghitung besaran jumlah zakat fitrah dan juga zakat mal. Yang belum bisa boleh nanti diajarkan oleh teman-temannya yang sudah bisa ya. Terima kasih atas semua kerjasamanya ya. Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk Bapak diri sendiri ya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari zakat pada hari ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Bapak ingin kita berdoa ya, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin kita berdoa membacakan suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan kita setelah belajar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadrati al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.